فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya masih mengenai hadis yang dikenal dengan hadis aziz dan hadis yang masyhur. Hadis aziz itu dikatakan aziz karena kuat hadis tersebut, karena jarak antara barakallahu fikum perawi dengan barakallahu fikum sanad yang terakhir cuma 2. Paham ya? 2 atau 3. 2 atau 3. Adapun yang barakallahu fikum yang lafadznya barakallahu fikum lebih daripada 3 dan semisalnya itu lafadznya enggak benar. Jadi hadis yang dikatakan aziz manakala yang meriwayatkan hadis tersebut barakallahu fikum 2 atau sampai 3. Namun yang dikuatkan kemarin apa? Marwahu isnani faqatan itu. Yang masyhur dan mutaakhirin marwahu isnani faqatin, hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi saja. Misalnya qala Malik qala haddatsana Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah. Jaraknya kan antara Malik dengan Rasulullah cuma 2 situ. Nah, seperti itu berarti aziz kuat sekali. Sekarang yang masyhur. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, qalu masyhurun marwiyyun fawqa masalasah. Hadis masyhur itu yang diriwayatkan lebih daripada 3. Hadza ra'yul muallif, ini pendapat muallif. Wa 'alal qadir rajih, namun berdasarkan pendapat yang kuat, naqul kita katakan masyhurun marwiyyun fawqa masnain. Jadi yang masyhur itu, hadis kata masyhur itu adalah apa? Adalah yang diriwayatkan lebih dari 2 perawi. Fal masyhur 'ala kalam muallif, maka masyhur berdasarkan ucapan muallif wa marwahu arba'ah fasa'idan. Itu hadis yang diriwayatkan 4 perawi atau lebih. Paham ya? Jarak antara Rasulullah dengan perawi tersebut 4 atau lebih itu sudah masyhur. Paham ya? Wa 'alal qaul sahih, namun berdasarkan ucapan yang sahih yang benar wa marwahu salasah fasa'idan. Itu hadis yang diriwayatkan 3 perawi atau lebih. Jadi paling sedikitnya 3 gitu loh. Walam yasil ila hadd tawatur, tapi tidak sampai tingkatan derajat tawatur mutawatir. Kalau mutawatir sudah banyak. Paham ya? Mutawatir itu banyak yang meriwayatkannya, barakallahu fikum, seperti itu. Bisa jadi perawi atau bisa jadi sahabat yang meriwayatkan membawa hadis tersebut. Barakallahu fikum, karena memang lafadznya umum masyhurin ya. Barakallahu fikum, hadis itu masyhur. Masyhur menurut siapa? Masyhur menurut orang awam juga ada. Hadis yang masyhur menurut ahli fuqaha, ahli fikih juga ada. Hadis yang masyhur menurut ahli hadis juga ada, ya kan? Kalau masyhur menurut orang awam apa? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina, masyhur enggak itu? Masyhur menurut orang awam, tapi enggak bisa dijadikan hujjah karena hadisnya palsu. Paham ya? Seperti itu nanti kan beliau sebutkan nanti. Wal masyhur, karena hadis itu ada yang mutawatir atau ahad. Ini pembagiannya aslinya belakangan aja. Dulu aslinya enggak ada. Mutawatir itu yang banyak meriwayatkan, kalau ahad cuman 1 saja. Kata mereka kalau hadis ahad enggak diterima dalam bab ini dan bab itu. Namun yang sahih barakallahu fikum, hatta walaupun hadisnya ahad, selama hadisnya sahih diterima. Wal masyhur yutlaqu ala ma'nayn huma, dan masyhur itu digunakan atau diletakkan pada 2 makna, memiliki 2 makna. Yaitu pertama, mastuhira bainan nas, yaitu sesuatu hadis yang masyhur di antara manusia. Masyhur sering didengar di antara manusia itu ya. Yang kedua, mastuliha ala tasmiyatihi masyhuran, yaitu hadis yang diistilahkan menurut penamaannya masyhur. Hadis itu diistilahkan dengan hadis masyhur itu. Paham belum? Yang pertama masyhur indan nas, maksudnya masyhur di kalangan manusia, tapi yang kedua ini masyhur menurut penamaan ahli mustalah itu loh, enggak sembarangan. Amma mastahara. Amma mastuhira bainan nas fa innahu aidan ala naw'ain. Sekarang hadis yang sudah masyhur, dimasyhurkan atau terkenal di antara manusia itu juga terbagi menjadi 2 jenis. Mastuhira indal 'amah, hadis yang ini bisa mastuhira atau mastahara ya. Maksudnya hadis yang sudah ma'ruf atau sudah terkenal indal 'amah
di kalangan orang awam. Mashtahara 'indal 'amah itu hadis yang sudah masyhur dari di kalangan orang awam. Ada juga kan? Kemudian yang kedua, mashtahara 'inda ahli ilm. Hadis yang masyhur di kalangan apa? Ahlul ilm. Ada juga. Naam. Fa amma mashtahara 'indal 'amah, adapun hadis yang masyhur di sisi orang awam fala hukma lahu, enggak ada hukumnya sama sekali. Enggak dihukumi karena apa? Karena kadang hadis palsu. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air termasuk bagian dari keimanan. Masyhur enggak ini? Masyhur 'inda awam. Nah, li'annahu qad yastahiru 'indal 'amah ba'dul ahadits al-mawdu'ah. Karena terkadang bisa jadi tersebar masyhur, terkenal, di sisi orang awam atau orang umum sebagian hadis-hadis yang palsu. Fa hadza la ibrata bih. Maka yang seperti ini tidak dianggap. Tidak dianggap, barakallahu fikum, tidak perlu dianggap. Wala athara listiharihi 'indal 'amah, dan tidak ada pengaruh. Tidak berpengaruh dengan apa? Dengan masyhurnya hadis tersebut di sisi orang awam. Li'anal 'amah laisu ahlan lil qabul aw ar-rad. Karena orang awam itu pada asalnya atau umum itu orang umum pada asalnya mereka itu bukan orang yang ahli untuk apa? Diterima hadisnya, tidak pula ahli untuk ditolak hadisnya. Paham itu ya? Nah, hatta naqul, hingga kita mengatakan inna mashtahara 'indahum maqbul. Hingga kita bisa mengatakan apa? Sesungguhnya yang masyhur, yang terkenal di sisi orang awam itu makbul, diterima. Nah, enggak perlu kita ngarang seperti itu. Karena apa? Karena sesuatu yang masyhur di kalangan orang awam itu apa? Nah, tidak layak untuk kita terima atau kita tolak itu loh. Paham itu ya? Nah, dilihat dulu sahih atau enggak itu. Walihada najidu katsiran min ahadits al-mustahirah. Oleh karena ini kita menjumpai banyak sekali hadis-hadis yang sudah masyhur. Nah, barakallahu fikum, sudah terkenal 'indal 'amah, di kalangan orang awam atau orang umum. Qad allafal ulama fiha mu'allafat, dan sungguh para ulama telah mengarang mengenai hal tersebut beberapa karangan-karangan. Misal kitab Tamyizu Tayyib bainal khabith fima yaduru ala alsinatin nas minal hadis. Nah, memisahkan kebaikan dari kejelekan fima pada perkara yang sudah terlanjur beredar di kalangan lisan-lisan atau mulut-mulut manusia minal hadis, berupa hadis. Karena banyak yang memasukkan hadis itu ya. Padahal apa ancamannya berat kemarin kan? Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Naam. Kita ambil satu contohnya. Wa mimma ishtahara minal ahadits 'indahum, dan termasuk yang masyhur, terkenal berupa hadis yang ada di sisi mereka orang awam, khairul asma'i ma hummid wa 'ubbid. Sebaik-baik nama itu yang di dalamnya ada unsur apa? Hummid, dipuji, wa 'ubbid, dan juga dihambakan. Maksudnya Hamid itu maksudnya Muhammad, Mahmud, Hamid. Ubbid namanya Abdullah, Abdurrahman. Hadis ini masyhur menurut orang awam. Wa hadza mustahirun 'indal 'amah, ini sudah masyhur di sisi orang awam. Ala annahu haditsun sahih, bahwasanya itu adalah hadis yang sahih. Masyhur menurut mereka itu hadis sahih itu loh. Terkenal di kalangan mereka itu hadis sahih. Naam. Wa huwa haditsun la asla lahu, padahal itu ada hadis yang tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya. Walam yasih dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak benar, tidak sahih hadis tersebut munculnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ahabul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Kalau ini benar. Nah, kalau ini sahih, ya, ahabul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik atau nama-nama yang paling Allah telah cintai, atau nama-nama yang paling Allah telah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun contoh yang berikutnya insyaallah kita lanjut kepada pertemuan yang selanjutnya. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.